Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada podcast kami. Ini adalah podcast yang pertama. Pada hari ini kita akan membahas tentang peradaban-peradaban Islam yang melahirkan para ulama. Dan pada hari ini kita akan dibimbing ataupun bertanya kepada Mas II atau kita kenal juga dengan Ustadz Ahmad Ridhoi, dan saya sebagai pembawa acara yang baru pertama kali ini membawakan podcast ataupun mengikuti podcast untuk yang pertama kali di dalam YouTube. Nah, jadi gini Mas, kan setiap masa itu kan peradaban pasti ada sesuatu yang berubah. Iya. Pasti ada generasinya, ada ulama, ada tokohnya. Tanggapan kita sebagai pemuda itu gimana akan perubahan zaman gitu? Apalagi kita kan sebagai penuntut ilmu, sebagai pemuda Islam. Iya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Jadi kan kita ini sebagai anak muda ya. Apalagi anak muda ini kalau Aji punya TikTok, ya, punya TikTok ya. Banyak hari ini anak-anak muda termasuk kita termasuk Gen Z atau milenial? Kita sih termasuknya milenial ya, setengah Gen Z. Ya. Gen Z zaman sekarang ini, hari ini mereka itu banyak mudah ditipu, mudah dibohongi dengan berita-berita. Coba deh, misalnya Aji ini punya TikTok ya, antum punya TikTok, bikin aja tulisan ya, buat tulisan ya nggak, buat tulisan, kasih aja judulnya, karang berita apapun ya, itu Gen Z akan percaya atau tidak? Percaya sih, soalnya kayaknya Gen Z sekarang itu mudah percaya juga sih. Ya, mudah percaya, apalagi mudah FOMO. Apa itu FOMO? Ikut-ikutan. Ya, apalagi kita melihat kalau FOMO-nya dalam kebaikan, misalnya Gen Z ini FOMO ikut-ikutan dalam kajian, misalnya, itu boleh atau tidak? Boleh. Karena ikut-ikutan dalam kebaikan. Suatu ketika ada sahabat Rasulullah cuma ikut majelis, ya, Masya Allah, luar biasa. Hadir ke majelis. Nah, begitu juga generasi-generasi hari ini kan mudah dibohongi, ditipu, apalagi mereka itu tidak bisa mencerna berita. Apalagi hari ini Gen Z zaman sekarang literasinya kurang, mereka minat membacanya kurang, mereka menonton video pun harus dipotong-potong. Beda zaman kita. Zaman kita dulu, ingat tidak? Ketika kita nonton Naruto. Ketika kita nonton Naruto, kita harus menunggu sore, bahkan mengorbankan waktu ngaji kita kadang ya. Untuk apa? Untuk menonton Naruto setiap episodenya, ya. Ada dipotong? Nggak ada sih. Nggak ada kan? Pernah nggak Aji nonton Naruto dipotong-potong? Nggak ada. Tidak ada. Justru kalaupun nggak nontonnya, nggak nonton sekalian. Iya, kalau nggak nonton sekalian. Nah, Gen Z hari ini, mereka itu maunya instan. Menonton kartun saja, itu harus dicepetin. Akhirnya apa? Mereka tidak bisa yang namanya menikmati proses. Mereka maunya instan. Nah, begitu juga hari ini, kalau kita melihat, pertanyaannya seperti ini, yang instan itu baik atau enggak? Ada yang baik, ada yang buruk, tapi kebanyakan sih buruk. Kebanyakan buruk. Nah, itu dia, yang instan itu, enggak ada yang namanya instan itu menghasilkan kebaikan. Karena yang namanya kebaikan itu harus ada proses, betul dong? Betul. Ya. Contoh, mie instan. Mie instan itu instan, tapi baik untuk kesehatan? Ya, kalau lagi lapar sih. Kalau lagi lapar. Tapi baik tidak untuk kesehatan? Enggak. Nah, begitu juga menuntut ilmu, apapun itu, mencerna berita harus dengan proses-proses yang baik. Jangan sampai kita maunya yang instan. Nah, ini Gen Z yang ya, hari ini ya. Apalagi kemarin kita sudah melihat ya, Masya Allah, sebuah debat antara siapa? Ustadz Nuruddin dan siapa namanya? Guru Gembul. Ya, Guru Gembul kan. Nah, ini kan melihat sosok Ustadz Nuruddin yang mempunyai referensi yang luar biasa, beliau juga rajin membaca buku. Ini kita teringat kepada peradaban Islam yang melahirkan ulama-ulama besar, ya, seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Ya, kita melihat sosok Ustadz Nuruddin aja sudah, wah, luar biasa. Bahkan kita rindu dengan debat-debat yang seperti ini, yang memang dulu dicontohkan oleh para ulama, bahwa Ustadz Nuruddin sendiri mengatakan bahwa yang namanya debat itu tidak mencari menang, tidak mencari kalah, ya. Tapi apa? Mencari kebenaran, mencari solusi. Kalau hari ini kita melihat debat, maunya menang, sampai ada yang emosi, sampai ada yang marah. Nah, ini ya,
tidak melahirkan generasi-generasi yang hebat. Kalau ulama-ulama terdahulu, bagaimana Imam Syafi'i sama Imam siapa gurunya? Gurunya Imam Imam Ahmad bin Syafi'i Hambal. itu muridnya, gurunya Imam Syafi'i Siapa di? Imam Malik ya, Imam Malik. Nah, itu mereka luar biasa bagaimana debat ya. Nah, itulah di zaman hari ini pesan saya untuk Gen Z apalagi anak-anak muda, jangan asal pilih guru ya. Menuntut ilmu, ayo kita disiplin ilmu. Kedisiplinan ilmu itu penting. Contoh, kemarin ketika masih itu ikut guru bersanad Riyung Hufaz ya di Pondok Kopi, itu dijelaskan runutan-runutan bagaimana para ulama dalam bidang tajwid itu secara garis besar itu mewariskan sanad. Islam ini kan mewariskan sanad ya. Makanya kemarin itu dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada Ali bin Abi Thalib, ya sampai kepada Imam Abu Aswad Ad-Duwali, ya sampai kepada nanti Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya itu luar biasa. Jadi runut gitu loh. Menuntut ilmu itu harus ada prosesnya. Itulah yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, ya. Ketika misalnya, ayo kita baru belajar nih, kita baru hijrah. Apa yang harus kita pelajari? Akidah. Ya, akidah. Setelah itu apa? Dasar-dasar ilmu nahwu sorof. Dalam pelajaran nahwu ini ada kitab-kitab apa? Ya, misalnya di dalam ilmu nahwu itu ada kitab Jurumiyah, Alfiyah yang kita kenal. Atau misalnya kalau kita belajar ilmu tajwid, ada Matan Tuhfatul Atfal, Matan Jazari. Ya itu harus runut, disiplin, ya proses gitu. Dan kalau kita tidak melakukan itu, maka kita akan menjadi generasi-generasi yang tertinggal. Generasi-generasi yang malas, generasi-generasi yang bodoh. Ya. Para ulama-ulama terdahulu coba, ketika dulu mereka belajar ilmu agama, mereka berproses. Imam Syafi'i mendatangi Imam Malik, ya dari kitab dasar ke kitab naik. Coba kalau kita hari ini menuntut ilmu, lompat, bener ya? Kita ngerasain sendiri kan? Iya. Jadi seperti itu. Dan bahkan ulama-ulama terdahulu ketika belajar ilmu agama, mereka itu menghatamkan kitab dari kitab satu ke kitab lainnya. Pernah tidak dalam kehidupan kita menghatamkan kitab? Belum pernah kan? Nah ini yang jadi Quran. Ya kecuali Al-Quran. Kalau kitab-kitab para ulama kita tidak pernah. Jangankan kitab para ulama, Al-Quran saja kita jarang membaca. Maka hari ini, zaman hari ini, apalagi generasi muda dibohongi. Hari ini juga kita melihat ada orang yang tidak sesuai dengan bidangnya lalu mengomongi politik. Ada dokter ngomongin sosial. Ada pesilat ngomentarin ngomentarin ulama. Pedangdut jadi ngomentari nasab ini tidak sesuai ya. Maka kalau kita berbicara harus dengan ilmunya dan sesuai bidang kita. Contoh, kalau Aji sakit gigi, harus kemana? Ke dokter gigi. Ke dokter gigi kan? Kenapa nggak ke dokter kulit? Gigi gimana ya? Kan bukan ahlinya, bukan bidangnya. Bukan bidangnya. Sama-sama dokter kan? Iya. Sama-sama dokter. Tapi kita akan berhati-hati dalam memilih dokter sesuai kondisi kita. Ketika kita sakit, misalnya kita sakit mata, berarti kita harus ke dokter mata karena kita paham bahwa dokter mata ini ahlinya. Nah, dari kedokteran saja ada macam-macam dokter. Nah, begitu juga ayo kita mencari guru yang harus sesuai dengan bidangnya. Kalau kita mau belajar tafsir, belajarlah kepada guru tafsir. Kalau kita ingin belajar hadis, belajarlah kepada guru hadis. Kalau kita ingin belajar fikih, belajarlah kepada guru fikih. Sebagaimana kita memilih dari sebanyaknya dokter, dari dokter kita sakit gigi, kita akan memilih dokter gigi. Nah itu ya, karena Islam ini harus mewariskan agama yang mengajarkan sanad. Jadi sanad itu penting sekali ya. Jadi seperti itu. Makanya hati-hati zaman hari ini, kita jangan salah memilih guru. Ya, kita seleksi dalam memilih guru. Dalam hal kesehatan saja kita kan dalam seleksi ya. Ini agama masalahnya ya. Dalam hal agama kita juga harus seleksi. Hati-hati, selektif ya. Karena ini kan masalah iman gitu loh. Jangan bercanda ya. Sesuai bidangnya. Contoh, ketika Aji kerja di mana waktu itu? Yamaha.
Di Yamaha. Berarti bidangnya Bidangnya ya di Yamaha, Yamaha. di misalkan motor di motor. Kalau Aji pernah kerja di Yamaha, bahkan di pabrik ya, dan seperti itu. Bahkan dulu SMK ngambil apa? Otomotif. Otomotif kan. Berarti kan harusnya ngomongin Otomotif otomotif. Kenapa? bidangnya. Bidangnya. Kalau Aji bidangnya otomotif, tapi ngomongin eh, pertanian. Cocok deh. Enggak nyambung. Nggak nyambung. Yang ada Hancur kan? Contoh, masih apa? bidangnya TKJ dulu waktu SMK. Iya, teknik komputernya. Megang Akhirnya komputer bisa iya, akhirnya jadi meledak. jangan diceritain. Akhirnya jadi guru kan, Iya. jadi guru. Nah, maka masih harus fokus kepada ilmu agama. Jangan sampai masih yang guru agama, Ustadz ngomongin corona. Ya, ngomongin corona, COVID. Wah, sejaman itu. Harusnya yang ngomongin COVID ya, dokter. Ya. Nah, begitulah kita harus disiplin dalam ilmu dan mencari guru. Selektif dalam mencari. Iya, zaman sekarang hari ini tinggal buka YouTube, langsung apalagi, mohon maaf ya, kemarin itu ada apa pertentangan nasab kan? Iya. Kalau kita yang ngaji, aman tidak? Aman, karena kita paham dan kita juga dibimbing oleh guru-guru. Tapi kalau kita melihat kemarin itu, ya, banyak orang-orang awam yang mereka tidak ngaji, akhirnya buka YouTube, menyimpulkan, akhirnya gimana? Akhirnya salah kan, mereka menyimpulkan, mereka nggak paham, mereka nggak punya yang kesian siapa? Orang-orang awam. Nah, maka itulah pentingnya kita belajar ilmu agama, apalagi kita anak muda nih, ya, yang kata Rasulullah SAW, 7 golongan yang akan dinaungi Allah dan tidak akan ada naungan selain naungan itu adalah salah satunya pemuda yang waktu mudanya dipakai untuk beribadah. Ya, beribadah dan salah satunya ke masjid. Ya, itu pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Sayang kalau hari ini kita anak-anak muda ini tidak dipakai untuk belajar ilmu agama. Karena nanti penyesalan datangnya akhir. Ya, mungkin itu aja sih. Ya. Tapi gini ya, kan apa sekarang kan lagi Gen Z. Z. Gen Z. Gen Z. Nah, mereka kan sering banget baca YouTube ya, teman-teman. Sering nonton YouTube maksudnya. Dan di situ mereka sering mendengarkan dari guru-guru yang ada di YouTube, contohnya Ustadz Adi Dayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid, dan Ustadz lainnya. Nah, itu apakah ilmu tersebut bersanad atau gimana? Ya, contoh, Rasulullah itu punya guru? Punya. Malaikat? Jibril. Nah, kita boleh ketika kita buka YouTube Ustadz Adi Dayat, ya, misalnya ambil yang baik, ya, tapi jangan menyimpulkan, jangan diambil secara keseluruhan. Tetap yang namanya seorang Muslim harus mempunyai guru, ya, harus mempunyai guru. Iya, kedisiplinan ilmu seperti ulama-ulama terdahulu, mereka mendatangi guru, ya. Jadi seperti itu. Maka boleh tidak kita ngambil ilmu dari Ustadz Adi? Boleh, tapi itu tadi jangan sampai nanti kalau tidak punya guru, akhirnya kita menyimpulkan bahwa siapa yang salah nanti Ustadz tadi? Iya, padahal beliau gimana? Ulama luar biasa kan? Ya. Jadi seperti itu. Makanya ya intinya kita harus berusaha untuk mendatangi guru. Ayo, kalau ada di masjid ada pengajian, di musola ada pengajian, datang, ya. Di tempat kita, di dekat kita ada majelis ilmu, datang, ya. Itu. Yang penting kita punya guru, ya, itu. Mungkin itu aja sih untuk hari ini. Jadi intinya kalian teman-teman apabila ingin mendapatkan ilmu, apalagi ingin belajar, maka carilah guru yang selektif. Misalkan kalian ingin belajar fikih, cari guru fikih yang selektif, yang bagus. Kalian pengen belajar huruf hijaiyah, ingin belajar Quran, cari guru Quran yang bacanya bagus atau yang selektif, dan juga dilihat pesantrennya dari mana gitu sih. Dan untuk satu lagi ya, mungkin untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe segera agar dipermudahkan amal dan juga dipermudahkan kita untuk upload ke video kedepannya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Wallahu a'lam bishawab.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.